yaumil jazaa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumil jazaa. Amma ba'du, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalu hadhihi kamathali shajaratil muthmirati fil hadiqah al-imanu asluha was-siyamu farquha waz-zakatu sanamuha wal-jihadu namamuha wa husnul khuluqu kamaluha aw kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia Hari Besar Islam Riyad dan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Darul Mukarramin beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati dan saya tampilkan para hadirin dan para syahid di mana beliau berada, min ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin ada yang berada di tempat ini kita doakan seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mereka diberikan Allah Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, dan selalu dijagakan Allah mengangkat mereka sehingga dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia, bala akhirat. Amin ya rabbal. Jika perlu melihatkan para kiai, para bunyai, para pinisepuh, para pengurus di lingkungan Masjid Darul Mukarramin, semoga para ustaz, para kiai, para masyayikh yang tidak saya sebutkan nama dengan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada sampai semua. Kita doakan para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat semuanya panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, mungkin ada anggota dewan yang hadir, mulai Bapak Lurah dan seluruh Bapak PRT, dari Bapak Isa Kapimas dan seluruhnya yang berhadir, Bapak Ibu, siapapun kita yang insya Allah di Majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebentar nih, amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dan seluruh keluarga kita mendapatkan ridha Allah dan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
merayakan kelahiran Rasulullah, senang dengan kelahiran Rasulullah, cinta dengan kelahiran Rasul, dijaganya betul di tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, dijaganya betul apabila memasuki bulan Rabiul Awal, semangat dia. Maka orang yang semacam ini, kata Umar bin Khattab, faqad ahyal Islam, sungguh menghidupkan agama Masjid Darul Muharrim ini malam hidup bercahaya, ada nur yang diberikan Allah di hati-hati yang hadir lalu. Karena yang namanya panggilan itu kan semua mendengar. Gitu, oke? Yang namanya dipanggil itu kan semua mendengar. Diundang semua, disiarkan semua. Yang terpanggil hatinya untuk datang ke majlis sudah semua. Ada yang alasan dakwah masjid saling pinggang, ada yang dakwah masjid Pangaminan, ada yang dakwah masjid pusing macam-macam. Tapi kalau sudah ke mall, apalagi ibu-ibu kalau sudah bosan belanja biasa nomor siji, konek panas ini hiburan, konek belanja ke awalnya di pertama, kenapa ya? Allah itu dirubah ini untuk kebaikan etap pertama. Kalau hal keduniaan tidak apa-apa, ya. Jadi di majlis inilah kita dipakai. Siapa ini majlis siapa? Majlis pria, majlis Islam, majlis Islam. Ini adalah majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sa'id mengatakan apabila majlis digelar yang diingat Rasulullah, yang diceritakan akhlak Rasulullah, yang dibicarakan seputar apa yang dilakukan Nabi, orang tersebut yang hadir di majlis itu Allah jaga kita, amin ya rabbal. Allah peliharakan kita, Allah tuntun hati kita, Allah berikan pimpinan, Allah akan masukkan dalam kelompok, satu kelompok yang disebut yadkhuluna al-jannata bighairi amin ya rabbal. Ibu mau masuk surga bu, sing banter lagi waktu banyak pemandangan, soalnya secara pemandangan tadi, terus sing lebih apa? Ngaji ini lo pemandangan bingung ya, makanya masuk ke dalam pengajian. Boleh tahu mana kita bagaimana apa pengajiannya lupa. Iya, sumpah apa tadi namanya Ustaz? Lupa apa masih mau apa tadi itu? Ya, mari kita duduk. Betul ya. Mau masuk surga? Tidak gampang. Kata Nabi Muhammad Ibnu Abbas Al-Maliki berkata, masuk surga enggak gratis. Enggak ada masuk surga gratis. Kalau gratis saya apa? Rata-rata semua berbayar. Bayarnya dengan ibadah bukan pakai uang, tapi bayarnya dengan ibadah. Apa itu ibadah? Abu Abbas Al-Mursi mengatakan al-ibadah itu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal as-salihat al-zahirati wal batinah. Apa itu ibadah? Ibadah ialah satu nama. Jadi ibadah penganan satu nama. Yang mana ibadah itu jami'un, terkumpul. Jadi yang dimaksudnya ibadah bukan sholat aja, yang dimaksudnya bukan zikir aja, yang dimaksudnya ibadah bukan sholat aja, jami'un tergabung terhimpun dia likulli segala sesuatu ma pekerjaan yuhibbuhullah yang Allah senang. Kalau dulu waktu di Jogja terjemahnya likulli sahabat ma ibadah yuhibbuhullah, karena man itu sinten Gusti Allah. Jadi apapun pekerjaan yang Allah senang, apa saja, minal akwal, ucapan, panggilan, cara yang luar biasa.
hati kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan rasa cinta itu sangat sulit, Pak. Gak bisa dipaksa. Ada orang paksa. Kalau memang dia cinta ibadah, kita sholat berjamaah, biar gak diundang. Ini sudah diundang dengan khairul nikah, sebaik-baik panggilan. Sholatnya bagus, menamanya tinggi, corong tahu corong, mic-nya dipanggil dengan panggilan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak ada rasa keinginan untuk beribadah ke masjid. Alhamdulillah. Padahal panggilan itu nanti terakhir juga tidak dikumpul, dikumandangkan lagi. Waktu akhir dikumandangkan ada perlahan-lahan, ya. Apa-apa sudah dikumandangkan, anda umrah dikumandangkan, anda haji dikumandangkan, sholat tiap waktu dikumandangkan, anda bilang dikumandangkan. Tapi orang-orang budaya tuli, mana buktinya dia tuli? Tidak bersegera untuk memenuhi panggilan itu. Padahal ini panggilan khairul nikah, sebaik-baik panggilan. Toh nanti kalau sudah berada di nyawa yang diucapkan juga panggilan terakhir. Apabila waktu di dunia sekarang ini sudah mendengar ada pura-pura tuli, pura-pura gak enak, atau mendengar malas ke masjid dan sebagainya, awas, tidak dengar apa-apa ya. Langsung bila di telinganya digunakan, ya. Jangan sampai nanti gara-gara tidak memperhatikan anda, begitu mau meninggal dunia biar dizikirkan la ilaha illallah, dan dengar biar wali yang menzikirkan, biar habib yang menzikirkan. Kenapa? Waktu di dunia, waktu sehat, dia sering mengabaikan panggilan Allah. Oh, tidak gampang, bukan panggilan Pak Bupati, bukan panggilan Pak Kepala ini panggilannya Gusti Allah. Ya, syukur nanti insya Allah yang hadir ini semuanya ke masjid. Hilang ke masjid tuli. Ini panggilan nanti. Allah siap sudah ke masjid. Nah, ini orang benar-benar memenuhi panggilan. Di sini banyak laskar dan perjalanan dari Purnawirawan. Oh, kalau dia bertugas kami panggil komandan, oh, nggak berani. Biar kami makan, kami panggil siap. Itu baru manusia yang memanggil. Ini yang memanggil Gusti Allah. Mudah-mudahan Masjid Darul Mukarramin sepulangnya acara ini tambah semangat jamaahnya untuk memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal. Itu ibadah. Setiap pekerjaan yang baik, ucapan, pekerjaan yang bagus, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu namanya ibadah. Karena satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita cuma jawabannya ibadah. Harta tidak bisa, jabatan tidak bisa. Jabatan kita sudah 5 tahun lagi. Itu juga kalau selamat, kalau nggak selamat dipanggil KPK. Betul-betul. Kalau selamat, itu pun juga nanti kalau sudah selesai, kalau selamat masih dicari juga tanda dapat itu. Kalau memang nasibnya apes, awas siap, selesai lagi. Tidak bisa membantu jabatan, harta tidak bisa membantu, semua tidak bisa. Amal ibadah yang kita kerjakan inilah yang bisa membantu kita. Oh, dia pejabat yang Masya Allah, dikala dia menjabat selalu memudahkan semua urusan orang, apalagi dalam urusan agama. Ini pejabat-pejabat yang selamat. Orang suki tak selamat dia, tapi Masya Allah dengan kesugihannya bawa tanah, menyumbang ini, menyumbang itu, semua untuk kepentingan umat Islam. Harta yang disumbangkan itulah yang bisa menyelamatkan dia. Saya ketemu orang kaya, Pak.
punya perusahaan 5, punya anak buah 500 lebih. Pada waktu itu saya berapa kali mengisi perusahaannya. Apa yang terjadi di akhir kehidupannya cuma kasur, kursi roda, kasur, kursi roda. Kalau mau praktek kursi roda, kalau datang kasur. Ini kayak gitu kan dulu orang ini terakhir kasur, kursi roda, kasur. Begitu saya besuk gimana? Nangis. Mana harta yang banyak? Mana karyawan yang banyak? Apa mereka bisa membantu? Bisa. Siapa yang bisa membantu? Inilah harta yang diberikan untuk kepentingan umat Islam. Ya, luar biasa. Orang yang mewakaf tanah, yang membangun dan semuanya macam itu yang perlu tumpah, itu yang perlu dibanggakan. Yang punya ini, punya itu, ada apa-apanya, semuanya pasti ditinggal. Dan Sayyidina Jibril berpesan kepada Rasulullah, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Muhammad, silakan kau bekerja apa aja, omongin sama umatmu, silakan kau bekerja apapun pekerjaanmu, dan ingat fa innaka mayyit, satu saat kau pasti akan menjadi mati. Saya ingin kepada orang tua saya 10 tahun itu sehingga banyak bapak wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cinta berpesan kepada Muhammad, silakan kau mencintai apa saja, cinta harta, cinta jabatan, cinta keluarga, silakan. Fa innaka mufariquhu, satu saat kau pasti akan berpisah. Apa yang dialami bapak kedua, semua kita pasti juga mengalami. Berpisah dengan orang yang kita cintai. Satu saat kita juga tidak. Itulah sebuah proses kehidupan, dan itu perlu kita pikirkan. Makanya Nabi mengingatkan kafar bil mauti waqilah. Cukup dengan kita memperhatikan orang yang sudah pulang kepada Allah sebagai waqilah, pelajaran bagi kita. Hari ini si pulang, tadi pagi saya kakek jamaah saya pengajian. Aktif betul, Masya Allah. Gak sakit, gak apa. Umur beliau tahun 65. Setelah beliau pensiun, aktif betul. Waktu dia ada pensiun, agak pengajian, agak yang punya tugas. Begitu sudah saya aktif betul, Masya Allah. Kebetulan saya malam ini pengajian 2 tempat. Maghrib jadi Fatima, Pak Aisyah jadi Kumpuri. Kalau menghadiri dengan jadwal ke sini, sore tadi, pagi tadi beliau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beruntung, kenapa? Setiap hatinya pengen terus menuntut ilmu. Satu-satunya amalan yang paling enak dan tidak perlu khusyuk. Coba sekarang ini, siapa di antara kita yang sholatnya khusyuk? Tidak ada. Ada nggak kira-kira yang sholatnya khusyuk? Sulit. Karena semua kita ini punya problem. Betul betul. Macam ada problem. Masalah penyakit di dalam dirinya, masalah suami istri, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kamar goreng, masalah kalau ibaratnya macam-macam. Jadi sulit untuk mencapai
lebih ya kurang. Imam Ghazali mengatakan 3 hari kalau kita tidak hadir majelis ilmu qalbul qasi, hati kita keras. 3 hari Ustaz sekarang enak lewat YouTube ya beda mau lewat YouTube lewat apa bisa itu tidak musuh. Datang ke majelis, datangnya kita sudah ibadah, duduknya kita sudah ibadah, mendengarkan dengan kuping yang bagus ibadah, melihat dengan seksama pada penjelasan ibadah. Kalau sambil nonton YouTube kadang-kadang apa? Sambil ngopi, ya, sambil masak, ya. Berarti ya betul. Makanya hadisnya menghadar majlis al-ilm. Siapa yang hadir itu ibadahnya, bukan mensami'a, bukan manro'a. Karena kalau manro'a cukup melihat di HP, kalau mensami'a cukup mendengar. Ini hadir. Apa yang akan berkumpul amalan yang paling enak di akhir zaman untuk di majlis taklim. Karena kalau duduk di majlis taklim, Nabi yang jamin, man ta'allama ba'da min al-ilmi khairun min alfi an yusalli raka'atin. Barang siapa yang belajar satu bab ilmu saja lebih afdal daripada sholat sampai 1000 rakaat. Sanggup sampai sholat 1000 rakaat? Tidak sanggup, Pak. Tapi duduk sebentar maghrib isya. Makanya maghrib isya itu ada hadis tentang ma baina isya'ain. Ma baina isya'ain, antara maghrib dan isya. Waktu jangan disia-siakan. Ini untuk yang paling metode mandi ibadah di rumah. Seorang apa ya? Jadi jangan sampai disia-siakan ma baina isya'ain. Bahkan tidur saja makruh, berbicara dunia saja makruh. Nyetir antara maghrib isya. Ustaz, saya kalau sudah berangkat ke masjid malas pulang ke Ustaz untuk isyanya, saya di masjid aja. Tapi beribadah jangan ngobrol di masjid. Halo, halo, saya di Bali saya makan itu. Dia mau saya balik ke rumahnya kan susah tadi ke masjid. Pikir tadi itu pikir kasihnya. Wah, sekalian cara mana? Apa? Ini antara maghrib isya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidus mengatakan kanzun min kunuzil jannah. Antara maghrib dan isya adalah ATM etapa. Tambah terus bangunan kita, zikir bersama. Apalagi ada pengajian. Nah ini alhamdulillah cuma satu. Monggo kita angkat dari pengajiannya. Paling tidak maghrib isya itu 2 atau 3 kali. Pak dananya sulit Pak. Masjid bisa saya sendiri mudah. Yang sering terjadi masjid insya Allah bisa lebih dana. Yang sering terjadi masjid ternyata hilang dana. Bisa bayar, bisa hilang dana. Kemana? Kemudian Jumat 8 tahun lepas 500, 300, 400. Sekali presiden ya. Uangnya nggak ada, cuma namanya aja, tulisannya aja. Kemana duitnya? Hilang terakhir. Jadi kalau untuk agama pasti orang meninggal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dan juga dengan ketua kami seringnya ikuti kemarin, bahwa semarakkan masjid di dalam kegiatan di situ orang banyak merasa. Mungkin yang satu fikih, yang satu hadis, yang satu mungkin masalah tafsir atau apa saja. Paling tidak 3. Berarti kalau 3 seminggu 3 sebulan berapa? Masya Allah, tambah sungguh sekali, sungguh apa? Kalau di sana sekarang sungguh yang aneh Pak. Di sini yang saya dengar masjid agung ada, untuk masjid ini mana? Belum ya? Pokoknya datangnya Ustaz coba, semuanya dicoba. Ini namanya tugas kita sebagai pengurus. Kita punya program untuk apa? Untuk bagaimana caranya bisa memakmurkan masjid. Pengurus kan utama dulu, musyawarah dia, bikinlah semua program. Bagaimana itu coba dulu, undang Ustaz, bagaimana? Berhasil, apalagi sekarang kan kawan sensor, tahu sensor, di-share di grup, di-share, nggak perlu lagi pengumuman. Ibu ada grup khusus, pasti program beribadah. Jadi kalau untuk sosialisasi
Abdullah bin Abbas yang lebih dikenal dalam dunia Islam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini orang yang cerdas betul, pintar. Kenapa? Para kalangan sahabat menempatkan Abdullah bin Abbas ini nomor pertama setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat yang lain yang paling banyak menyerap ilmu Rasulullah, paling banyak hafal hadis, paling banyak tahu tentang seluk-beluk Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Pintar dan cerdas betul. Apa? Kenapa beliau seperti ini? Karena Rasul di dalam Abdullah bin Abbas berumur seperti anak ini sampai remaja lagi sering memanggil Ta'ala, dibacakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nabi sering membacakan kepada Abdullah bin Abbas, monggo jenengan catat, boleh pegang cucunya, anaknya, supaya anaknya mendapatkan keberkahan dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, Rasul terkadang memanggil Abdullah bin Abbas. Ini sepupu beliau. Ada Abdullah dipegang Nabi kadang di sini, kadang di dada. Memang punya itu, kita punya itu, punya ponakan dan macam-macam. Mungkin ustazah punya murid, mungkin ustaz punya murid. Dan kan murid kita kan agak susahnya itu. Punya bahasa kami tadi itu membazar, ngalih betul. Jadi pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah, faqihhu, alimkan, yang memberi kealiman Allah. Siapa? Abdullah bin Abbas. Kalau kita kepada cucu, ya cucu kita siapa namanya? Kayak dulu cucunya Muhammad Ali Zainal Abidin. Jadi sambil menerima Muslim yang setahun setengah. Sini. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, alimkan cucu ulun tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil. Berikan kealiman tentang takwil. Takwil itu tafsir. Makanya ada yang takwil bebas. Itu karena ada Abdullah bin Abbas. Dan seluruh ulama Nusantara, mulai dari kepala paya Syekh Muhammad Hasan Al-Ghazali pada waktu itu, Syekh Abdul Samad Al-Balakhi, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Nawawi Al-Ghazali, Syekh Abdul Wahab Al-Bugizi, dan ulama-ulama dulu setiap mau mengarang kitab pasti tirakannya di makam Abdullah bin Abbas. Di mana makamnya? Di kota Taif. Pernah ke kota Taif? Pernah? Coba tahu Pak, kalau pernah di bawah dari Mekah ke Taif 1 jam lebih. Saya barusan datang orang kalau dengan tadi 14 hari kita bawa jamaah ke kota Taif ziarah ke makam Abdullah bin Abbas dan macam-macam yang di sana, insyaallah. Ya Bu, mudah-mudahan biar bisa ziarah ke makam lagi tadi. Mudah-mudahan dimudahkan makanan untuk berhaji, untuk umrah, dan amin ya rabbal. Apa yang saya maksud, Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebuah hadis. Apa kata Abdullah bin Abbas? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu hadzal din." Perumpamaan ini agama Islam. Kamathali syajarah, seperti pohon. Diibaratkan Nabi agama Islam yang kita sekarang anut, yang kita insya Allah tidak ada berpindah agama kita, akidah kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Dan seluruh anak cucu kita dan seluruh dunia kita tidak akan berpindah sampai akhir hayat. Bapak Ibu rahimahullah, sedang banyak masalah-masalah anak muda-mudi gara-gara pacaran akhirnya mau pindah agama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Entah suku Kutai kah, Bandar kah, Bugis kah, Jawa kah, banyak betul Pak, khususnya Samarinda yang saya tahu. Ini saya punya jamaah, maaf ada Kutai 1, ada Bugis,
ada jawab yang anaknya tidak sebelah. Paham yang saya bilang sebelah sana? Tidak. Gara-gara pacaran. Jangan dia. Makanya saya sering di mana ceramah mau di Jonggol sini nggak ada berdekatan dengan yang lain. Daerah Padang, daerah Soting, Semoy, daerah Betul, daerah pokoknya sekitaran ini sampai hari sebelumnya macam-macam yang sehingga ketika nanti IKN ini benar-benar dioperasionalkan secara menyeluruh alias nanti sudah aktif semua, berapa ratus ribu manusia yang masuk ke sana pun berbagai macam imbasnya terhadap di sekitar, termasuk dari segala macam bahasa lainnya. Apa imbasnya? Masalah akhlak, pergaulan, tidak ketinggalan masalah akidah. Coba ya, yang panjang umur, kalau sudah nanti IKN ini, Masya Allah nanti mungkin 10 tahun kemudian atau mungkin sudah perlahan-lahan, coba apa yang saya sampaikan ini benar enggak? Untuk akidah dan diperhatikan. Orang nggak heran lagi. Namanya memang nggak tahu. Saya sudah dilarang begitu suaminya biasa aja. Biasa aja. Ada satu keluarga yang pakai sekarang lagi sebab saya pakai permanjur sate kok ada yang mau semuanya Islam. Kok bisa anakku pindah? Anak ini dari Poltekkes pindah gara-gara sama-sama kuliah. Betul ada di perumpamaan ini agama kata dari syajarat al-musmirati fil hadithah. Diibaratkan Nabi Muhammad seperti pohon yang berbuah di kebun. Al-iman asluha. Iman diibaratkan sebagai akarnya pohon. Wassalatu imatuha. Salat diibaratkan pohonnya. Paham? Iman akar, sholat pohonnya, wasiyamu farhuha, puasa ranting dan cabang-cabangnya. Bagaimana perkembangan pohon tergantung akar yang berhujat di dalam perut bumi. Apabila akarnya bagus, akarnya kuat, bagaimana pohon pertumbuhannya akan semakin baik dan cabangnya pun akan semakin baik. Terpaan badai macam-macam akan kokoh ya. Islam juga demikian. Apabila imannya mantap, imannya istiqomah, di mana kita untuk mencari kemantapan iman majelis ilmu yang lain tidak bisa, harta tidak bisa, apalagi jabatan tidak bisa. Ilmu supaya iman kita mantap, ilmu belajar ilmu tidak fikih tauhid tasawuf belajar. Apabila iman kita mantap, sholatnya istiqomah, sungguh-sungguh berjalan. Kalau sudah imannya mantap, sholatnya istiqomah, punya cabang yang bagus, apa cabangnya? Puasanya rajin. Yang lagi pasti yang sunnah istiqomah Senin, Kamis, Masya Allah. Itu hanya orang yang akarnya kuat, imannya kuat. Dan iman kita ini kan turun naik. Dan iman itu ada di tingkatan. Al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman yang enggak berkurang, enggak bertambah. Ini iman yang malaikat. Yang kedua, al-iman yazid wa la yanqus. Iman yang selalu bertambah. Berbagai macam badai cobaan terpaan terhadap para nabi dan rasul, semakin kuat imannya. Contoh Nabi Ayub, saya sudah 2 kali ziarah ke makam Nabi Ayub di Oman. Cerita Nabi Ayub ini Masya Allah diuji dengan berbagai macam ujian. Anaknya semua mati, harta bendanya semua habis, bahkan diri Nabi Ayub bernanah, campur darah dengan anak. Istrinya tidak mau mendengar. Inilah ujian para nabi dan rasul. Beliau tetap istiqomah dakwah, tetap. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika Nabi Ayub
Inna ayyuba rabbah anni massani al-dhurru wa anta arhamur rahimin. Nah ini oleh ulama dijadikan obat dari segala obat. Anni ini Quran. Anni massani al-dhurru wa anta arhamur rahimin. Curhatan Nabi Ayub kepada Allah. Saya juga dapat ijazah dari Kiai Ahmad Dahlan. Beliau diijazahkan itu dibaca ketika mandi, tapi mungkin ada kurang, ada kolesterol, ada obat sudah, terapi sudah, minum obat Cina sudah, makan Cina yang ada. Iya, ramuan ini, ramuan itu yang macam-macam sudah. Ada sebenarnya yang terapi yang disegiri sama dikatakan di lalu itu dia makan subuh sudah antri. Saya sering lewat jalan lagi jogging. Loh, ini sih biasa jogging di rumah sama saya loh. Padahal rajinnya terapi. Nah itu diajak sambil kita mandi yang apakah kalau mungkin ke shower kita mengatakan anni nasani yang buruk wa anta arhamur rahimin. Itu Nabi Ayub mengaku kepada Allah. Ujar Nabi Ayub, anni sesungguhnya saya masani yang buruk mendapatkan buruk cobaan, maksudnya penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah zat yang maha kasih sayang. Ketika itu dibaca Nabi Ayub, Allah memerintahkan kepada Jibril supaya Nabi Ayub menginjakkan kaki ke bumi dia diinjakkan memancar air, dan bekas telapak kaki Nabi Ayub sampai sekarang bisa dilihat. Jadi kalau seperti makamnya Nabi Ayub di depan ada telapak kaki itu. Mudah-mudahan bisa jalan oman ya. Pernah oman bu? Orang aman pernah ya? Oman itu di Muska. Jadi kalau kemarin saya bakal saya ke Yaman. Ada terakhir kita ke 5 negara, Turki, Mesir, Yaman, Oman. Di Oman itu kalau kita dari sini dari Jakarta Dubai dulu Pak. Nanti dari Dubai kita ke Oman. Nah dari Oman baru kita ke Yaman. Ya, kemudian bisa jalan ke para nabi. Di situ ada Nabi Imran, ada Nabi Saleh, ada Nabi Ayub. Kalau di Yaman cuma satu, dua nabinya Nabi Hud dan Nabi Harun. Ada dua nabi, banyak nabi. Ya, banyak nabi. Makanya kalau ada bisnis proyek KN, pokoknya jangan dikenal, jangan sakit kepala. Pokoknya kalian mau jalan dia mau nyimpan kepala, tuh mana ini apa? Siapa maksudnya? Apabila imannya kuat, salatnya istiqamah, puasanya istiqamah, wa zakatu namaha, zakat sedekah adalah penyuburnya. Jadi tema panitia kedermawanan ini sifat menyuburkan agama. Ada orang yang sembahyang memang pergi baca doanya masya Allah, jamaahnya nggak ketinggalan, tapi peliknya minta ampun. Ada apa? Ada mana orang yasin dan tafsiran dan pengajian adalah sekteknya minta ampun. Maksudnya anda diminta ampun, soalnya anda mau nih bilang seminggu lagi akhirnya ampun belum anu fisik masih di dalam tekanan itu dong itu macam-macam alasan. Tapi bukan orang timur, orang timur itu kurang semua do buktinya masih bapak sampai kurang jauh kurang baru ada lebihnya ada orang sini semuanya neto mau di peloman tenang dia ngomong dia deh jihad itu sebagai penguat pohon
Di situ melihat para syuhada Badar yang berjumlah 13 orang, mereka berjuang mempertahankan agama Islam kala itu. Makanya oleh Habib Abu Bakar Al-Abbas Al-Zabidi, apabila kita ke Madinah, usahakan ke Badar, kata dia. Jadi kalau kita mengenai hadis ya, di sini kan bis itu diajak mereka. Kenapa? Tongkat Islam Badar. Pasukan umat Islam 313, kafir 3.000. Di situ Nabi berdoa di 17 Ramadan. Maka sedang berdoa angkat tangan sampai subuh. Yang terakhir doa Nabi, bukan Nabi takut, ya Allah, kalau seandainya pasukan umat Islam ini kalah, tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Ayo kan 313 yang 3.000. Akhirnya bantuan Allah datang. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah membantu pasukan Badar dengan izin Allah. Dengan apa? Bi ala fikiran malaikati murdifin. Malaikat turun berbondong-bondong. Makanya di belakang masjidnya itu ada jabal malaikat, gunung malaikat, yang di situ malaikat dulu berkati-kati untuk mengalahkan kaum kafir Quraisy. Apa yang saya maksud itu jihad di zaman Rasulullah, jihad di zaman Mulyono ini, Mulyono hampir jihad di zaman sekarang ini. Monggo tenangan yayasan, monggo bagaimana yayasan supaya maju. Tenangan di kepengurusan, monggo bagaimana supaya kegiatan masjid ini makmur, orang yang berjamaahnya semakin hari semakin banyak. Tugas kita. Oh, kebetulan ibu di yayasan tadi selawatan, monggo ada teman-temannya ikut selawatan. Oh, kebetulan ibu ada kelompok ASEAN, monggo silakan pengajian apa. Itulah cara kita berjihad sesuai dengan keadaan kita sekarang ini. Jihad untuk umat Islam. Tapi dari semua itu, iman, sholat, puasa, zakat, jihad, yang paling utama yang terakhir apa? Wa husnul khuluq talarruha, akhlak, budi pekerti, adab. Ini adalah buahnya pohon tadi. Paham? Buah pohon. Apa gunanya punya pohon besar kita tapi tidak ada buahnya? Apa gunanya? Imannya mantap, sholatnya hebat, zikirnya hebat, sholatannya mantap, orangnya sumutnya sembarangan. Paham tidak? Sembarangan. Ditawar kesinggungan macam-macam aja. Mana bercerita lagi? Ada di sini yang hidup. Ada. Berapa? Oke. Zakat dia tahu, haji bolak-balik, umrah mengubah orang dia, sholat jamaah terus, pokoknya ibadah the best of the best. Tapi kalau sudah sakit mulutnya, tidak bisa kontrol, nyumpahin sama andalnya, betul-betul sama tetangga disumpahin. Ya, jaga lisan, akhlak, tuturkan yang sopan, budi pekerti yang bagus. Etan bertemu berhadapan dua pasang, saling tegur menegur. Jangan sampai antara satu dengan yang lain sering berbeda belah. Apalagi musim-musim pilgub nanti, monggo silakan dukung masing-masing. Yang penting jangan sampai umat Islam berpecah belah. Lebih-lebih etam masih persaudaraan, betul-betul. Masih etam mengulang dengan anggaran kanan kiri, ya usah. Awak dukung siapa? Aku dukung yang 30. Silakan. Awak, aku yang dukung. Kenapa? Aku lihat yang lainnya. Baru itu urusan. Yang penting antara etam persaudaraan, jangan berpecah belah, jangan saling tidak tegur sapa. Inilah daripada Islam, akhlakul karimah. Ya bisa. Tambahan lima, banyak yang
uyuran mereka kekiaman satu-satu sejak sekiranya tetangga, apalagi pada hari ada pengantinan Pak, ada keluarga diambil pemahaman keliling, ada keluarga di mana di dulu, wah ini sambil rapat ini, saya bukan undangan. Itu saking pengolerannya, dengan orang banyak pengoleran males, padahal itu salah satu suul adab kurang bagus adab. Ya, termasuk mustahil ini juga. Belum bisa tidak ngisikan iman saya hari itu? Nek jangan kalian itu mesti soal. Kau pernah yang selami soal kayak ini. Kalau bisa ada soal gitu kan? Oh, kapan bisa saja? Oh nanti. Kali soal ya. Sehingga kalau bisa asalkan tinggi, maksudnya di rumah kiai, nanti batasan kita ngobrol. Itu dulu. Kayak ini. Kemarin anggota kalau anggota masih disiplin jangan masuk anggota purnawirawan. Kemudian Pak di masjid Nurul Jannah yang dekat jembatan Simpang 3 Dua Jannah, bukan banyak anggota itu tunggu saya Pak Gio, Pak Haji Abdul. Kami mau sholat. Betul juga oke sudah. Saya makan di masuk. Tidak angkat kalau ada hilang di sini. Padahal sudah oke angkat ini sudah. Ujung. Kami orang tua sudah bersunan, sudah saya jadi guru. Jadi tidak makan kalau cuma lewat HP. Itu orang tua. Ya, masih menjaga adab. Dan kami ini waktu kami masih aktif itu begini. Oh dia jadi bapak biasa tentara cerita dan jadi kalau saya ulangi ada dalam jaga didik anak-anak kita dengan akhlakul karimah. Dulu waktu kita masih harus tegak pada perkuitan cara di peraya dan jawab kayak apa aja orang tua bapak ngomong mau tidak jawab. Kayak ini sekali ngomong itu 15 kali jawaban anaknya. Betul. Yang paling mahal lagi kalau sudah anaknya megang HP, tuli ya, tuli. Nah setelahnya entar. Betul. Kalau sudah megang HP, ya itu sholat sudah ada entar. Ya. Ini yang merusak ini HP. Dulu kalau kita waktu sekolah, saya ditimbawi tahun lalu ini, di pesantren timbawi, zaman Pak Abu, Pak Ati, yayasan waktu itu Pak Haji Rabi, kalau ingat tidak, kalau tahun sama Pak Sabri, sudah ada semua saya sekolah pertama lagi. Dulu ada kami belajar namanya Mahfuzah, yang ngajar Pak Latif dan Mahfuzah itu kata-kata mutiara. Apa kata-kata mutiaranya? Khairul jalisin bizamani kitabu. Teman sebaik-baik dalam setiap saat adalah buku. Dulu. Kalau sekarang ganti khairul jalisin bizamani baca rawi ini, baca syair memuji Rasulullah, Rasulullah, Allahu Akbar. Pak Imam, Subhanallah, 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 Subhanallah. Yang tidak tangan kanan Subhanallah, tangan kirinya HP. Padahal HP itu berapa banyak dengan HP yang mati betul. Sepeda motor HP, tangan kiri HP, tangan kanan sedang. Begitu bunyi langsung selesai mati.
sudah kayak HP buatnya dapat beasiswa. Jangan namanya Pak Ramli HP 22 tahun yang lalu. Jangan kami untuk dan itu tahun 88 saya pertama kali naik pesawat. Jadi kita bangga betul Pak. Bangganya Pak, anak orang kampung bisa naik pesawat itu sudah bangga. Dulu ya itu sudah kalau saya sering kalau sudah timbang kami yang undang saya nggak bisa enggak. Cuman kan mereka undang terlambat. Ya kalau nah itu pas mau undang dia hidayah Ustazah Fadul dari nak mau undang teman-teman yang akan sama-sama undangnya kayak ada akhirnya saya senang beliau semangat kemarin di pesantren kita jadi anak-anak karena cara menyelamatkan anak itu 4 terakhir saya ngomong cara menyelamatkan anak-anak itu 4 satu madrasah usahakan anak-anak yang sekolah di madrasah di sini ada TK-nya kan kita kembangkan Islam menjadi madrasah karena banyak orang fokus memang kita cara pendidikan. Kemarin saya juga ceramah di perumahan Grand Taman usahakan mestinya sudah DPS pendidikannya ada untuk tahap awal TK dulu penataan kalau perlu nanti MI boleh ada kami di Buru ini bersama masjid punya pondok tahfidz ada madrasah MI ada TK sudah ada. Jadi cara menyelamatkan anak-anak semua pertama madrasah yang kedua pondok karena anak sekarang susah pondok rata-rata pondok anak sekarang tahu betul dimasak sulit kalau matahari ketiga mengaji jadi fungsi yang TK sampai ada anak umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran dan yang keempat yang saya jalankan dari majelis taklim jadi bila majelis anak-anaknya di kamar ya Bapak Ibu rahimahullah dari apa yang saya sampaikan adalah akhlakul karimah wa itu ditampil makarimah akhlak saya diutuskan dari ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan memperbaiki akhlakul karimah. Apa gunanya punya ilmu, apa gunanya punya jabatan kalau tidak memiliki akhlak dan adab. Semua kita akan kembali ke masyarakat. Bapak-bapak yang ada ini mungkin dulu ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang pejabat, sekarang sama saya. Kalau dulu waktu menjabat itu akhlaknya mulia dengan anak buah, masya Allah, dengan siapa anak lain, walaupun sudah ada bertugas lagi dan tak dihormati orang, disayangi orang, disebut-sebut zaman itu dulu waktu sekali itu, dari bapak itu masya Allah, orang yang ramah, sopan santun, ini ingat Pak, begini juga kalau yang dulu bos kami sudah mana penyakit mana beli kalau dapat proyek gak lagi baik Bapak Ibu rahimahullah kita yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya mari untuk yang bagus yang rapi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita dari malam mendapatkan keberkahan dunia akhirat dipanjangkan umur dalam segalanya dimurahkan rezekinya diberikan keberkahan sisa umur dalam dan diberikan rumah kaya dan segala rumah tangga bahagia dunia akhirat diberikan segala kegiatan yang soleh-solehah dan diberikan waktunya nanti kita menghadap Allah dalam predikat husnul bisirrin Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman ya rahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana
Sayyidina